Salam Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih bisa ibadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya ibadah kita mulai, mari kita mengambil saat teduh jenak. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Panggilan ibadah kita ambil dari Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mari kita responi dengan memuji nama Tuhan, yaitu KPPK 14. Sungguh besar Kau Allahku, ayat 1 dan 2. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ayat kedua. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam menebus, ikut tertegun papiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Allah Bapa kami surga, layakkan kami, sucikan kami ya Tuhan. Karena kami dalam satu minggu tidak bisa berbuat dosa yang sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan. Supaya kami bisa layak di hadapan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Tolong berkati dan urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami mendengarkan firman-Mu yang disampaikan menjadikan berkat bagi kami. Tuhan Allah Bapa kami surga, berkati yang akan menyampaikan firman-Mu hamba Tuhan Loso Budi ya Tuhan. Kiranya firman-Mu yang ditaburkan nanti menjadikan berkat kami Tuhan. Dan kami berdoa seluruh jemaat ya Tuhan, dimanapun berada ya Tuhan, walaupun di rumah masing-masing, tetap Tuhan Yesus datang di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami surga, doaku ini kami panjatkan atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita tiba saatnya untuk pengakuan dosa supaya kita dilayakkan untuk Tuhan. Bapak Ibu mempersiapkan diri supaya bisa diterima oleh Tuhan dan dosa-dosa kita bisa dihapus. Mari kita memuji nama Tuhan, yaitu nyanyian pujian Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan. Saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri terlebih dahulu sebelum itu. Bapak Saudara, dengarlah Yesaya 1 ayat yang ke-16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu. Kami membuka diri kami sepenuhnya di hadapan Tuhan. Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau sanggup melihat sampai kedalaman hati kami. Karena itu Tuhan, tidak ada yang mau kami tutup-tutupi hari ini di hadapan Tuhan. Lihatlah sampai kedalaman hati kami ya Tuhan. Selidikilah diri kami sepenuhnya ya Tuhan. Dan kalau Tuhan telah melihat sampai kedalaman hati kami, dan kalau Tuhan telah menyelidiki kehidupan kami, dan Tuhan mendapati ada begitu banyak pelanggaran dan dosa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Karena itu hari ini kami datang memohon anugerah dan pengampunan daripada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami hidup seperti orang yang dipenjara oleh dosa. Kami melakukan dosa itu berkali-kali di dalam kehidupan kami. Bahkan kami mengulangi kesalahan yang sama terus-menerus di dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan, kalau seringkali kami mengikuti hawa nafsu dan keinginan kami daripada keinginan Tuhan itu sendiri. Ampuni Tuhan, kalau seringkali kamilah yang ingin kami tonjolkan dan bukan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, memohon darah Kristus mengampuni kami, menyucikan dan menguruskan setiap kami. Kami percaya Tuhan, darah Kristus yang kudus telah membebaskan kami daripada cengkeraman dosa. Dan kami dapat hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong setiap kami.
Jangan biarkan kami diperhamba oleh dosa. Kami rindu hidup kami melakukan kehendak Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, belajar hidup mengasihi Tuhan dan hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan. Bantu setiap kami. Biar kami hidup kudus di hadapan Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan pertolongan daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengarlah petunjuk hidup baru terambil dari Galatia 5 ayat yang ke-13. Dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang sudah dimerdekakan, dibebaskan daripada setiap dosa kita, setiap kita yang sudah ditebus, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian, ku bersyukur, Ia tebusku. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Ayat kedua. Ku bersyukur ya dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya berlimpah. Meski susah atau duka, yang beriku penghiburan. Rahmatnya selalu sertaku, kasihnya iringiku. Dengan sikap hormat dan masih dalam sikap berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah dihapus dosa-dosa kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini Bapak Ibu bisa mendengarkan firman Tuhan yang ditaburkan nanti. Mari kita sebelumnya dengan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan
Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Salam, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri saya. Mungkin ada jemaat sekalian yang masih belum mengenal saya. Nama saya adalah Budi, boleh dipanggil Lause Budi, Ko Budi juga boleh. Seakrabnya saja gitu ya. Dan firman Tuhan yang diberikan, tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah tentang Tuhan membebaskan, yang diambil dari Keluaran 12 ayat 29 sampai 42. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama menundukkan kepala berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami dapat beribadah kembali kepadamu ya Tuhan di minggu ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadikan kami lebih mengenal Engkau lagi. Dan kami dapat terus menjalankan firman-Mu. Dan berkati juga hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan. Dari keterbatasannya juga Tuhan tolong berikan kiranya Roh Kudus-Mu memimpinnya. Sehingga firman ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Perikop hari ini diberikan kepada saya adalah Keluaran 12 ayat 29 sampai 42. Saya akan membacakan perikop ini kepada Bapak Ibu sekalian dan beginilah firman Tuhan. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir dari anak sulung Firaun yang duduk di tatanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir. Sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi
dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi. Dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa, mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak seperti kain-kain serta kain-kain, dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kitab Keluaran merupakan salah satu kumpulan dari kitab 5 kitab yang disebut dengan Taurat atau Taurat. Nah, kitab Taurat ini ditulis oleh Musa, yang diperkirakan ditulis sekitar tahun 1445 sampai 1405 sebelum Masehi. Kitab Keluaran merupakan kelanjutan dari kisah Yusuf yang menjadi penguasa di Mesir, dan kemudian Yakub dan keluarganya pindah ke Mesir karena terjadi kelaparan yang terjadi di negeri mereka, yang bisa kita lihat di dalam Kejadian 46. Mulai saat itu Yakub dan keluarganya yang berjumlah 70 orang yang kita bisa lihat di dalam Kejadian 46 sampai 27 tinggal di Mesir, dan mereka akhirnya beranak cucu dan bertambah banyak di negeri itu. Setelah beberapa abad kemudian, dengan bergantinya Firaun, maka Firaun yang baru tersebut tidak lagi mengenal jasa-jasa Firaun, tidak mengenal lagi jasa-jasa Yusuf pada saat itu. Sehingga dengan perkembangan yang begitu dahsyat bangsa Israel di negeri Mesir membuat ia khawatir, dan akhirnya dia mencoba untuk menekan dan menindas, memperbudak orang Israel yang ada di Mesir. Nah, singkat cerita, lalu Allah memilih Musa. Kita tahu semua bagaimana kisah Musa. Akhirnya Allah memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun ketika Allah memanggil Musa, Musa berkata bahwa ia tidak pandai lidah atau tidak fasih lidah, sehingga Tuhan tetap memperlengkapinya dan menjadikan Harun sebagai penolongnya. Yang bisa kita lihat di dalam Keluaran 4 ayat 13 sampai 15. Nah, kemudian Musa dan Harun mempersiapkan segalanya yang diperintahkan Tuhan, dan ia mengumpulkan para tua-tua Israel untuk membicarakan tentang maksud Allah tersebut, yang dimana Allah sudah melihat kesengsaraan bangsa Israel, yang bisa kita lihat sama-sama di dalam Keluaran 4 ayat 31, di mana berkata demikian, Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka. Akhirnya Musa dan Harun menghadap Firaun dan untuk meminta izin untuk keluar dari negeri Mesir, pergi kepada untuk beribadah kepada Allah Yahweh, Allah Israel. Akhirnya
Di dalam perikop Keluaran 12 ayat 29 sampai 42, kita di sana dicatat bahwa ada merupakan tulah ke-10, ya. Merupakan tulah ke-10 yang dijatuhkan, yang didatangkan Tuhan atas Mesir. Jadi semuanya itu ada 10 tulah yang tidak kita bahas di sini, hanya tulah ke-10 saja. Dan 10 tulah ini dicatat di dalam Keluaran 7 sampai 12. Nah, tulah ke-10 ini merupakan tulah di mana anak sulung seluruh di Mesir itu mati, dan termasuk anak sulung Firaun. Nah, tulah-tulah yang didatangkan Allah ini dimaksudkan untuk memaksa Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, bagaimana kisah tentang tulah ke-10 ini? Pasal 12 di ayatnya yang pertama sudah dijelaskan. Dan akan kita lihat bersama-sama di ayat 29 sampai 30 mengatakan demikian. Maka sebelum tengah malam itu, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun untuk mengadakan suatu perayaan. Di dalam Keluaran 12 sampai ayat 2 dan 3 dan ayat 21 dan 23 dikatakan demikian, dan akan saya bacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Demikianlah kisah terjadinya, ya, bagaimana Allah memerintahkan orang Israel untuk melakukan. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu itu, akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Kemudian Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus tapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Dan beginilah perintah Tuhan kepada Musa untuk mengadakan suatu perayaan agar mereka tidak kena tulah ke-10 tersebut. Kemudian tulah itu Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di seluruh tanah Mesir, termasuk anaknya Firaun, dan juga termasuk binatang-binatang, hewan juga dibunuh, ya, di malam itu. Sungguh tulah yang sangat menakutkan, ya. Dan akhirnya Firaun pun mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Yang tadi sebelumnya dia sangat mengeraskan hati, tidak mau memberikan izin tersebut. Tetapi yang kita tahu bahwa walaupun dia memberikan izin, di kemudian hari ketika bangsa Israel mulai perjalanan mereka, Firaun memerintahkan tentaranya untuk mengejar rombongan Musa. Ya, itu cerita selanjutnya. Lalu ayat 31 sampai 32, karena tulah itu lalu Firaun memanggil Musa dan Harun, dan akhirnya ia mengizinkan orang Israel untuk pergi dari tanah Mesir. Hal yang membuat yang saya tercengang adalah di mana Firaun meminta berkat kepada Tuhan juga, meminta berkat untuknya. Dalam bahasa versi Inggris dikatakan, dalam King James Version dikatakan and bless me also, dan berkati juga saya. Di sini kita dapat melihat bahwa Firaun mulai sedikit percaya kepada Tuhan, ya. Mulai sedikit percaya kepada Tuhan karena didatangkan tulah yang terus menerus gitu, ya. Dan ayat 33 juga di mana orang Mesir sendiri juga mulai percaya kepada Allah yang berkuasa itu, Allah Yahweh yang berkuasa. Di mana mereka meresponnya juga dengan turut mendesak agar bangsa Israel segera pergi dari tanah Mesir, karena mereka takut akan tulah-tulah yang selanjutnya yang mungkin akan Allah lakukan kepada mereka. Lalu ayat 34 sampai 38, Tuhan menggerakkan hati orang Mesir untuk bermurah hati kepada orang Israel. Jadi orang Mesir itu membagikan beberapa barang-barang milik mereka kepada orang Israel untuk perbekalan orang Israel pergi dari Mesir.
Nah, kemudian Alkitab mengatakan mereka berangkat dari Ramses ke Sukot. Juga dikatakan bahwa ada 600.000 berjalan kaki yang tidak termasuk anak-anak. Juga dikatakan bahwa banyak orang dari berbagai bangsa turut mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi. Kita bisa bayangkan bagaimana rombongan itu besarnya ya. Karena ternak juga dibawa, bangsa-bangsa lain juga dibawa. Nah, bangsa-bangsa lain di sini ada ahli juga yang menafsirkan mungkin ini adalah orang-orang yang kawin campur atau bangsa-bangsa lain yang juga ditindas di Mesir, sehingga ia mengikuti Musa untuk keluar dari penindasan tersebut. Dan jumlah 600.000 ini mungkin lebih dari 600.000 orang. Ini juga masih di dalam perdebatan oleh para ahli ya, untuk jumlah yang sebenarnya berapa itu jumlahnya tidaklah persoalan. Karena yang kita tahu, yang harus kita imani dan kita yakini bahwa kisah keluaran, peristiwa keluaran itu benar-benar terjadi. Nah, di ayat 39 sampai 42 dikatakan mereka hanya berbekal sedikit roti bundar yang tidak beragih. Karena mereka terburu-buru ya. Mumpung Firaun udah kasih kesempatan untuk mereka pergi, jangan sampai dia berubah pikiran, mereka buru-buru sehingga apa yang mereka persiapkan terburu-buru dan tidak begitu ini ya. Jadi hanya dia mempersiapkan roti bundar yang tidak beragih saja gitu. Tidak seperti kita yang mungkin bisa kita persiapkan ketika kita mau melakukan perjalanan jauh, kita bisa mempersiapkan beli di sana di Alfamart atau Indomaret. Tetapi kalau di zaman Musa jauh berbeda dengan kita. Mereka berbekal dengan apa adanya, buatan tangan sendiri. Nah, lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Nah, 430 tahun ini juga menjadi perdebatan para ahli, di mana ada beberapa ahli mengatakan sebenarnya perhitungannya bagaimana, kenapa bisa 430 tahun? Karena ada beberapa ayat lain ya, kitab lain mengatakan yang berbeda. Nah, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Di dalam Kejadian 15 ayat 13 dikatakan demikian. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. 400 tahun lamanya. Galatia 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan demikian. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Kisah para Rasul juga mencatat di dalam Kisah para Rasul 7 ayat 6 dikatakan demikian. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Lah, ini ada yang berkata 400, ada yang berkata 430. Mana yang benar gitu kan? Nah, angka-angka ini ada kemungkinan ada pembulatan, dan ada ahli yang mencoba menghitung, dan saya sudah memeriksanya, itu menghitungnya sangat detail, dan dia menjadikan Galatia 3 ayat 16 sampai 17 sebagai pendukung yang sangat kuat baginya, sehingga ia menghitungnya itu terhitung sejak Abraham menerima janji. Jadi total dari Abraham menerima janji sampai keluaran Mesir, semua total adalah 430 tahun. Nah, berapapun tahun orang Israel tinggal di Mesir sebenarnya bukanlah masalah, karena kita tidak tahu secara pasti kapan masuknya orang Israel ke Mesir. Kita hanya dapat memperkirakan tanggal kepergian mereka. Nah, ada ahli yang mengatakan bahwa sekitar tahun 1300 sebelum Masehi. Itu menurutnya. Dan ada beberapa orang juga berkesimpulan bahwa tanggal tersebut ya sekitar 1440 sebelum Masehi, yang berdasarkan pada kitab 1 Raja-Raja 6 ayat 1.
Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah seluruh pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan telah membebaskan orang Israel dari perbudakan dan penindasan oleh bangsa Mesir. Sekarang mereka keluar bebas dari perbudakan di Mesir yang membuat mereka menderita. Mereka akan menjadi suatu bangsa yang besar di kemudian hari. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel kemudian menjadi bangsa yang besar di zaman Daud dan Salomo. Nah, Tuhan yang membebaskan. Pembebasan. Bagaimana rasanya bangsa Israel bebas seperti itu? Perasaan pembebasan itu seperti apa? Saya ada satu kisah di mana kisah ini tentang pasangan anak muda yang berencana untuk mengadakan suatu perjalanan rekreasi di tempat di mana mereka ingin refleksi ya, meluangkan waktu mereka untuk bersuka cita, berbahagia. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Seperti kita kalau mau melakukan perjalanan jauh, kita akan mempersiapkan segala sesuatu, koper, baju-baju ya, bahkan snack semua kita persiapkan. Mereka dengan bahagia, dengan sukacita bersama anak dan istrinya mempersiapkan semua itu. Dan mulailah mereka melakukan perjalanan mereka. Mulai mereka suaminya membawa mobil ya, dengan sukacita bernyanyi-nyanyi di dalam mobil. Nah, di tengah jalan, di jalan tol ya, tiba-tiba hujan deras. Sehingga nama hujan maka jarak pandang itu sangat susah ya, dia harus memperlambat kendaraannya. Dan tiba-tiba saja terjadi sesuatu, kecelakaan. Ya, dia kaget. Lalu untung saja mereka tidak terjadi apa-apa, tidak mengalami luka yang sangat serius. Hanya mobilnya ya rusak sedikit gitu, rusak-rusak aja gitu ya. Sehingga apa yang dia rencanakan, apa yang dia pikirkan untuk berbahagia dengan keluarganya akhirnya semua sirna. Karena mobilnya juga rusak. Dan dari kecelakaan tersebut juga ternyata ada korban jiwa. Dan keluarga korban ini menuntut anak muda ini sebagai yang penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Ya, semua rencana dia gagal dan juga dia harus dituntut hukuman ya. Dia harus mengikuti sidang. Singkat cerita, dia mengikuti sidang dan pihak keluarga korban juga menuntut hukuman kepada beliau karena keluarganya ada yang meninggal gitu. Dia dituntut 10 tahun penjara dan denda uang sebesar yang ditentukan mereka. Lalu demi kebebasan ini, demi dia mendapatkan kebebasan dari tuntutan hukum 10 tahun penjara itu, ia menyewa pengacara. Ia rela menyewa pengacara untuk mendapatkan kebebasan itu. Tetapi setelah persidangan dilakukan, akhirnya keputusan pun akan diumumkan. Di mana sang hakim duduk di kursi kekuasaan mereka. Dan dia duduk di sini sebagai terdakwa menunggu keputusan sang hakim. Saya bisa merasakan bagaimana dak-dikduknya dia. Karena ini berhubungan dengan 10 tahun penjara dan denda yang begitu besar. Saya menunggu hasil, saya di swab gitu ya, menunggu hasil swab aja saya sudah dak-dikduk waktu bukanya. Gimana ini menunggu hukuman 10 tahun penjara, udah dak-dikduk, wah itu luar biasa. Dan ternyata hukuman itu pun diumumkan. Dia diumumkan bahwa dia bersalah. Tidak ada bukti yang membenarkan bahwa dia tidak bersalah. Akhirnya
Dia setelah mendengar bahwa dia bersalah dan harus dipenjara 10 tahun penjara dan denda. Dia seperti langit yang turun, ya. Kita bisa merasakan bagaimana perasaan dia, ya. Dia menangis. Tuhan, kenapa hal ini terjadi pada saya? Saya tidak bersalah, Tuhan. Saya hanya ingin membawa keluarga saya untuk berlibur. Kenapa saya harus dipenjara 10 tahun penjara dan ini bukan salah saya. Saya juga korban. Bagaimana anak-anak saya, istri saya 10 tahun ke depan saya dipenjara. Karena saya yang mencari nafkah. Bagaimana masa depan mereka, ya Tuhan? Keputusan tetap keputusan. Akhirnya petugas pun datang dan membawanya ke sel penjara. Singkat cerita, dia menjalani hukuman di sana selama 1 tahun. Kehidupan sel membuat dia berhubungan dengan orang-orang para penjahat yang membunuh, yang lain sebagainya. Sedangkan dia orang biasa yang hanya tidak sengaja dituduh membunuh orang gitu. 1 tahun kemudian tiba-tiba ada kerabatnya datang dan menceritakan bahwa dia mempunyai bukti kuat kalau itu bukan kesalahan dia. Itu dia dari teman dan dari teman-temannya yang kebetulan pada saat dia melalui kejadian, tempat peristiwa kejadian itu, dia merekam peristiwa kecelakaan itu. Sehingga bukti itu diberikan kepada petugas kepolisian dan petugas kepolisian akhirnya menyelidiki kebenaran dari bukti tersebut. Dan akhirnya petugas pun memberikan keputusan bahwa bukti itu ternyata benar dan ia dibebaskan. Betapa gembiranya ia ketika ia mendengar ia bebas. Kebebasan yang didapatnya secara gratis, nggak usah sewa pengacara, yang datangnya juga tiba-tiba, yang datangnya dari Tuhan. Itulah kebebasan yang dirasakan oleh dia, dan kebebasan yang mungkin juga dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka mengalami penindasan di negeri asing. Bagaimana mereka menderita bisa kita bayangkan, ya, menjadi budak yang diancam untuk bekerja keras membangun benteng-benteng bangsa Mesir. Kita bisa membayangkan bagaimana menderita mereka dan akhirnya Tuhan membawa mereka, membebaskan mereka dari negeri perbudakan tersebut. Nah, inilah perasaan kebebasan yang dirasakan oleh bangsa Israel. Tuhan kita Yesus Kristus mati di kayu salib hanya untuk membebaskan kita dari hukuman dosa dan kematian kekal. Yohanes 3 ayat 16 kita semua sudah tahu ini, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebelum tulah ke-10 Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengadakan suatu perayaan dan menyembelih anak domba. Anak domba ini adalah suatu gambaran tentang Yesus Kristus yang dipersembahkan untuk pengampunan dan pembebasan kita dari hukuman dosa, hukuman Tuhan. Pembebasan yang tak ternilai ini tidak perlu kita berjeripayah untuk mendapatkannya dengan menyewa pengacara seperti kisah tadi, tidak perlu. Dengan membayarnya, tidak perlu. Semuanya diberikan secara gratis sebagai anugerah yang tak ternilai. Di mana yang seharusnya kita manusia yang berdosa ini dihukum untuk selama-lamanya. Tetapi kita tidak dihukum, ya, melainkan kita beroleh hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Nah, di mana di dunia ini yang dapat memberikan kebebasan yang seperti itu? Dan siapa yang bisa memberikan kebebasan yang seperti itu? Hanya Tuhan kita, Yesus Kristus, yang bisa memberikan kebebasan seperti itu. Marilah saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan keraskan hati Bapak Ibu sekalian.
seperti Firaun yang mengeraskan hatinya. Tuhan adalah pembebas itu. Kita harus percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita menyesal ketika kita bertemu muka dengan Tuhan dan Tuhan mengatakan kepada kita bahwa aku tidak mengenal engkau. Wah, itu bahaya itu ya. Sehingga kita akan mendapatkan hukuman kekal. Nah, marilah kita mulai hari ini kita belajar beriman kepadanya dan melakukan firman-Nya. Iman harus ada buah iman. Kalau kita mengatakan kita beriman, tetapi kita tidak ada buah iman atau tidak ada tindakan iman yang kita lakukan sebagai bukti kita beriman kepadanya, maka iman itu adalah iman kosong. Seperti yang Yakobus katakan. Ya, karena Tuhan yang sudah membebaskan kita dari hukuman dosa ini, akhirnya kita layak disebut anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib untuk kami semua ya Tuhan. Sehingga Engkau telah membebaskan kami dari dosa maut, dosa kekal, kematian kekal. Tetapi Engkau telah membebaskan kami dan mengampuni kami ketika kami mau percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan pembebas kami ya Tuhan. Engkau memberikan kami pengampunan. Ini adalah anugerah yang terbesar yang tidak mungkin kami dapat dari siapapun. Hanya Engkau yang kami percayai ya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Kiranya firman ini terus memberikan kami kekuatan dan pengenalan yang lebih dalam lagi kepada Engkau ya Tuhan. Kami beriman, tetapi kami harus juga berbuah Tuhan. Berbuah dengan melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah yang tak ternilai ini untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, terima kasih Rasul Budi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya menjadikan berkat dan diberkati oleh Tuhan untuk firman Tuhan-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, kita tiba saatnya akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya, karena situasi masih pandemi, Bapak Ibu bisa mengirimkan persembahan melalui barcode dan melalui rekening BCA untuk pos PI Muara Baru. Juga bisa Bapak Ibu datang ke gereja, ada petugas yang untuk menerimanya. Mari kita mempersembahkan persembahan kita. Mari kita memuji nama Tuhan, yaitu betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku.
pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan telah mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini bisa kami pakai, bisa kami lakukan setiap hari ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami surga, kami menyerahkan persembahan kami ini ya Tuhan. Walaupun tidak seberapa yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, kiranya menjadikan berkat untuk Tuhan. Ya Tuhan, berkati yang pada pagi ini yang memberi, berkati yang belum memberi, berkati yang mengelolanya ya Tuhan, sehingga persembahan ini bisa buat melebarkan kerajaan-Mu di dunia maupun di Pospi Muara Baru ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami surga, semua itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan turut campur tangan, Tuhan menopangnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, kiranya setiap hari Kau berilah kelimpahan dan berilah kekuatan, berilah kesehatan dalam kehidupannya masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doaku ini kami panjatkan atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Beri tambah Tuhan, kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita, sehingga setiap kita masih diizinkan untuk boleh beribadah walaupun harus masih dilakukan secara online. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk terus setia beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu di jam yang sama, jam 10 pagi. Mari bersama-sama kita bertumbuh di hadapan Tuhan dan mari bersama-sama kita berbakti kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih untuk setiap tim pelayan dari GKM Muara Baru. Kemudian juga bersyukur untuk Lause Budi yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya pada hari ini. Bagaimana kita tahu Bapak Ibu Saudara, Lause Budi adalah mahasiswa praktek yang dikirim dari STT Iman yang diperbantukan kepada setiap kita. Kita bersyukur, kita terus doakan pelayanan Lause Budi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman lainnya yang perlu saya sampaikan. Hari Rabu, Bapak Ibu Saudara, ada persekutuan doa. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk meluangkan waktu di hari Rabu kita bersekutu kepada Tuhan. Temanya adalah dosa melahirkan dosa. Saya sendiri akan menyampaikan firman Tuhan. Kemudian hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Tema hari Minggu adalah With God, God Lead Us. Bersama Tuhan, Tuhan memimpin kita. Begitu ya. Saya sendiri akan menyampaikan firman Tuhan. Liturgis adalah Lause Budi, kemudian pemusik adalah Lause Atta, multimedia adalah Gabriel dan tim. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama kembali bergabung di ibadah hari Minggu depan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengambil buku perpuluhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berbagian di dalamnya. Memang tahun ini adalah tahun yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tetapi selalu saja ada berkat yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita kembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan, mari kita berikan persepuluhan kepada Tuhan. Saya terus mendorong Bapak Ibu Saudara yang belum mengambil, Bapak Ibu Saudara dapat mengambilnya setelah ibadah selesai, bisa ambil di gereja dan diisi lalu dikembalikan ke gereja, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi saya yang membutuhkan doa, membutuhkan pelayanan, atau men-sharingkan satu pergumulan. Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi saya beserta dengan BPP yang ada. Bapak Ibu Saudara tahu nomor-nomornya ada di grup. Bapak Ibu Saudara dapat japri ataupun telepon langsung kepada setiap kami. Nanti kami akan melayani Bapak Ibu Saudara. Kami rindu Bapak Saudara setiap kita dapat bergumul bersama, setiap kita dapat mengalami Tuhan bersama, dan setiap kita dapat bertumbuh bersama. Baik Bapak Ibu Saudara, itu saja pengumuman dari saya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, mari kita berdoa untuk beberapa hal. Bapak Ibu Saudara,
Di tahun 2021 ini memasuki awal tahun, Indonesia mengalami beberapa hal. Ada musibah pesawat jatuh, kita tahu beberapa waktu yang lalu pesawat Sriwijaya jatuh. Kita berdoa supaya Tuhan boleh menghibur setiap keluarga yang ditinggalkan, dan proses pencarian jenazah boleh ditemukan, proses evakuasi dapat dilakukan dengan baik. Kita doakan tim-tim yang sedang mencari potongan-potongan puing dan juga mengevakuasi yang ada di laut begitu ya. Kita doakan supaya mereka menemukan apa yang mereka cari, dan Tuhan berikan mereka kesehatan untuk boleh terus melakukan bagian mereka. Kita berdoa juga untuk bencana alam yang terjadi di Sulawesi Barat, di Manjene, Mamuju begitu ya. Kita doakan supaya Tuhan boleh juga menolong mereka yang kehilangan begitu banyak hal, kehilangan harta, kehilangan orang-orang yang dikasihi. Biar kiranya Tuhan boleh menghibur mereka, biar kiranya di masa-masa sulit ini Tuhan juga menguatkan setiap keluarga yang ditinggalkan. Kemudian kita berdoa untuk jemaat GKI Muara Baru untuk terus rindu, terus bersekutu kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Juga jemaat-jemaat yang bergumul di dalam sakit penyakit, bergumul dalam pergumulan keluarga, dan dalam pergumulan-pergumulan lainnya, kiranya Tuhan boleh menolong. Mari Bapak Saudara kita berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan, hari ini kami datang kepada Tuhan berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Memasuki tahun ini Tuhan, ada beberapa hal yang tidak mudah yang bangsa kami harus hadapi. Ada musibah pesawat yang jatuh. Kami berdoa Tuhan, proses pencarian saat ini Tuhan boleh menolong. Sehingga tim-tim yang sudah ada, Basarnas dan tim gabungan yang ada, mereka dapat menemukan hal-hal yang mereka cari, puing-puing pesawat, dan korban-korban yang masih belum ditemukan. Kiranya Tuhan boleh menolong tim Basarnas, sehingga mereka boleh menemukan setiap korban yang ada. Kami juga berdoa Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan, kami mendengar ada bencana alam, gempa bumi di Sulawesi Barat. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga yang berduka di sana. Tuhan menghibur mereka, Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap mereka. Setiap mereka yang kehilangan harta, setiap mereka yang kehilangan keluarga mereka, sanak famili atau kerabat dekat mereka, Tuhan yang sendiri menolong setiap mereka melewati masa-masa yang sulit. Biar di masa-masa yang sulit ini mereka boleh terus berharap kepada Tuhan. Hiburkan mereka ya Tuhan, berikan kekuatan untuk setiap mereka melangkah di saat-saat seperti ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini GKI Muara Baru. Berikan setiap kami satu kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah harus dilakukan secara online, tetapi hati kami yang selalu ingin mencari Tuhan, biar kiranya selalu ada di dalam diri kami. Sehingga kami tidak ingin melewatkan waktu-waktu di mana kami bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Sehingga kami dengan hati yang rindu dan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh, kami boleh datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Berikan kami Tuhan kerinduan itu. Kami juga mengingat setiap jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini yang bergumul di dalam sakit penyakitnya. Tuhan pulihkan kondisi mereka. Mereka yang bergumul di dalam keuangan, Tuhan boleh tolong setiap mereka. Mereka yang bergumul di dalam pekerjaan dan usaha mereka, Tuhan boleh menolong juga setiap mereka. Mereka yang bergumul di dalam relasi, di dalam keluarga, kami berdoa Tuhan biar kasih Tuhan melingkupi keluarga mereka, mengikat mereka, sehingga ikatan kasih itu mempererat persaudaraan dan ikatan keluarga di dalam satu keluarga Tuhan. Kami serahkan setiap jemaat Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memegang jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan memelihara jemaat Tuhan. Dan Tuhan beserta dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan kasih Tuhan.
Biar kiranya Tuhan mendengar dan menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Bapak Saudara, arahkanlah hati setiap kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah dan keselamatan daripada Kristus Yesus, pimpinan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai, silakan Bapak Saudara bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.